komputer. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih ya atas apa namanya eh waktunya udah diluangin dan saya ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman atas kehadirannya malam ini gitu ya. Malam ini kita bakal sharing-sharing tentang update donasi aja persiapan untuk teman-teman bisa lebih baik lagi kampanyenya ya di bulan Ramadan ini gitu ya. Dan di update 18 ini kita bakal banyak banget ya update-nya gitu, baik yang minor, yang major gitu ya. Terus ada beberapa improve biar teman-teman bisa apa, bisa lebih bagus lagi ketika mau buat campaign-campaign. Oke, ini ada juga Pak Kamil dari BSI. Mana Pak Kamil? Tapi off cam beliau. Siapa? Monggo Pak. Off cam aja Assalamualaikum, nggak apa-apa Pak Pak. Ridwan. Oke, terima Izin kasih Pak udah hadir off Pak. dulu Pak ya, kamera Pak ya. Iya Pak, monggo Pak. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Hmm, hmm, oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kang. Kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan, Kang Ridwan. Nah, ini saya. Oke, jadi di update 18 ini langsung saja ya teman-teman. Jadi yang paling eh, majornya ini kita ada 9 ya, 9. Kenapa ini disebut major? Jadi karena emang ketika ngebuatnya itu penuh perjuangan gitu teman-teman. Ketika ngebuatnya ini gitu. Jadi pertama itu ada home tab list ya with emoticon. Ini yang minta ini waktu itu Kang Hilmi. Kang Hilmi hadir ya. Jadi beliau, Mas bisa nggak nih dibuatin kayak seperti Magic Order ya, yang emang defaultnya list ya dulu ya. Terus ini kita coba bawa di donasi aja, tapi dengan tambahan emoticon seperti itu. Terus selanjutnya ada short form. Jadi saya melihat gitu ya, banyak teman-teman itu mungkin kepengennya itu dia nggak harus langsung baca apa sih namanya baca kampanyenya full gitu ya. Tapi bisa ditaruh di halaman utama gitu. Jadi langsung kita suguhkan dengan short form ya. Nanti ada penjelasannya gitu. Hanya masukin angkanya saja seperti itu. Terus ada sapaan dan panggilan, ini biar lebih akrab gitu ya, engagementnya dengan para donatur. Terus ada expandable slider. Ini uh, variasi ya untuk teman-teman gunakan di halaman homepage. Nanti bentuknya shortcode gitu ya, dan itu lebih menarik gitu. Tapi ini kalau saya sarankan adalah difokuskan untuk di apa? Untuk yang stylenya itu desktop. Tapi di mobile juga bisa dipakai karena udah mobile friendly atau responsif seperti itu. Terus ada campaign analitik, teman-teman nanti bisa lihat ya. Ada ini ya, language bank currency untuk teman-teman kita di Malaysia agar mereka bisa pakai gitu ya. Terus ada metapixel conversion, ini buat teman-teman keresahannya ya, karena nggak semuanya itu customer kita itu ketika dia payment halaman thank you page yang sudah verified itu kan ke trigger gitu ya. Nah ini ada pakai kita metapixel conversion. Terus ada data trace, ini banyak kita temuin beberapa gitu ya CS-nya itu atau mungkin admin gitu ya salah delete gitu ya. Tapi ini masuk ke data trace dulu. Terus ada download data in dashboard success waiting all. Bentuknya seperti ini teman-teman. Baik. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya pakai screenshotnya amal wakaf ya. Ini kebenaran waktu itu salah satunya yang udah apa rilis terbatas ya, mereka sudah pakai gitu ya. Ini lebih menarik ya teman-teman ya. Maksudnya adalah ketika kita pengen melakukan donasi gitu ya, nggak semua orang itu suka dengan nilai rupiah, tapi mereka tuh lebih dekat dengan hal-hal misal paket, oh 10 kotak takjil, kalau misalnya ini ya, ini untuk pembebasan lahan seperempat, setengah, 1 meter persegi, atau mungkin 1 hektar gitu ya, tapi tidak dilihatkan nilai rupiahnya gitu, jadi biar lebih engage gitu ya. Nah nanti teman-teman juga bisa modif
modifikasi untuk kebutuhannya, terserah nanti mau paketnya apa aja gitu. Jadi teksnya bisa lebih panjang seperti itu. Nah, terus cara ngeditnya ini teman-teman nanti bisa, jadi ada tambahan ya, ketika kita di campaign, edit campaign dan font type, di situ ada menulis, ya, menulis, teman-teman nanti tinggal bisa pilih, dan ketika udah dipilih nanti bakal bentuknya seperti ini teman-teman, defaultnya. Nah, default ini, apa sih namanya, si emoticonnya itu teman bisa edit di setting form icon on type list ini harusnya tulisannya. Nah, kita diklik, teman-teman bisa milih. Ini ikonnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang form type list with emoticon. Terus sapaan panggilan juga sama ya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa custom. Ini maksimal itu saya batasin 5 teman-teman. Nggak lebih dari itu. Alasannya adalah untuk user experience-nya yang bisa lebih menarik gitu. Karena kalau misal teman-teman masukkan 10 jumlah di sini, itu bakal merusak mata, teman-teman. Bakal merusak mata. Jadi saran disarankan buat saya itu maksimal itu 5, 4, 3 sampai 5 seperti itu. Jadi teman-teman bisa modif, tinggal dipilih ya, tinggal di custom, tinggal diklik gitu nanti ya. Nanti kita coba praktek ya. Ini hanya tampilan saja. Teman-teman nanti bisa bisa edit. Terus short form. Nah, seperti ini teman-teman maksudnya short form itu. Jadi bentuknya itu ada di campaign ya, campaign, edit campaign, shortcode, ada short form gitu ya. Nah, di bawah sini. Nah, itu tinggal di copy aja, masukin ke apa sih namanya? Masukkan ke shortcode-nya di homepage gitu ya. Nanti dia bakal keluar sesuai dengan font type-nya masing-masing seperti itu. Nah, saran kami adalah ketika menggunakan ini, itu baiknya adanya itu di style package, card, dan typing. Sisanya itu kalau list itu nanti bakal jelek teman-teman bentuknya. Atau mungkin kalau yang lain itu nggak bisa keluar seperti itu. Jadi hanya ini aja disarankan. Jadi untuk memperindah halaman page-nya teman-teman juga bisa meningkatkan engagement-nya ke para donatur seperti itu. Jadi tinggal dipilih kebutuhan teman-teman apa. Nah, menariknya di sini teman-teman, di sebelah kiri kita bisa melihat ada slider ya, ada satu, dua, tiga. Nah, kalau di campaign itu kan kita tahu untuk bisa masukin cover itu kan cuma satu gitu ya. Terus pertanyaannya, dua laginya dari mana Mas? Kok ada 3 titik gitu ya? Nah, dua lagi itu diambil dari image yang ada di body text, yang ada di description. Jadi ini otomatis nanti bakal ngambil satu pertama cover gitu ya. Sisanya kalau misalnya ada 4 lagi di description, itu nanti dia bakal keambil semua di sini, bakal ke view seperti itu. Jadi menariknya di situ di short form ini ya, begitu. Terus ini untuk short form. Selanjutnya ada nih teman-teman, expandable slider. Kalau misalnya teman mau coba itu di sama-sama.id ya, dia udah pakai juga. Tapi ini webnya ini belum established secara publik digunakan seperti itu. Nah ini uh, untuk memberikan apa ya efek biar lebih menarik aja di halaman campaign kita. Jadi ini ketika diklik, klik, klik gitu nanti ya, itu nanti bakal muncul nge-expand ceritanya tuh nge-expand beberapa teks. Nah, baru nanti kalau diklik donasi sekarangnya, nanti dia baru kelempar ke halaman campaign seperti itu. Itu untuk expandable slider. Oke, nih selanjutnya ini campaign analytic. Nah ini teman-teman bisa pakai di nanti ada menunya sebelah kiri gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa ngelihat, nanti tinggal dicek aja gitu ya. Itu nanti kita bisa ngelihat pergerakan dari donasi kita. Itu seberapa bagus atau kurang bagus, itu bisa dilihat dari grafiknya seperti itu. Nah, kalau yang merah itu waiting artinya dia belum payment, kalau yang hijau itu artinya sudah payment. Nah, di sebelah kanan atas teman-teman bisa lihat itu ada tanggal gitu ya. Itu nanti bisa diklik dan bisa milih maunya apa gitu. Apakah this month gitu ya atau 3 months sebelumnya 3 bulan sebelumnya atau 1 tahun gitu ya atau this year gitu ya itu nanti bisa dipilih dan nanti bisa kelihatan sebelah kanan ini juga ada device artinya paling banyak menggunakan itu pakai apa sih seperti itu jadi ini hanya untuk analitik. Nah ketika di download ini sama bentuknya sama juga dengan di data dashboard donasi kita seperti itu ya kalau di download.
Itu 5. Ini saya jelasin capek apa lagi buat nih teman-teman. Oh ya, ini spesial ya. Ini buat apa namanya? Nah, teman-teman kita di Malaysia, ini ya, terima kasih atas bantuannya Kang Amirul ya, udah ngebantu saya untuk apa? Mentranslate gitu ya, mentranslate dan sehingga akhirnya ini bisa digunakan untuk teman kita Malaysia. Nah, jadi buat teman-teman yang di Indonesia gitu ya, atau ketika nanti mau coba ini, itu hati-hati teman-teman. Jadi ketika memilih Indonesia atau Malaysia itu nanti angkanya tetap sama, tapi dia hanya ngerubah si itunya aja, apa sih namanya, currency-nya aja gitu. Jadi tidak ada perubahan, misal 10 ribunya rupiah itu berapa ringgit Malaysia sih gitu. Itu enggak seperti itu, tapi tetap 10 ribu ringgit Malaysia. Jadi hanya perubahan ininya aja gitu. Jadi ketika teman-teman berada di Indonesia ya sudah pakai Indonesia, ketika teman ada di Malaysia juga menggunakan yang Malaysia. Nah, tidak hanya ini aja. Nah, settingannya juga sama persis, tapi cuma nanti perbedaannya itu di bagian untuk profilnya ya, daerah-daerah yang ada di sana dan juga bank-bank yang digunakan oleh teman-teman di Malaysia. Nanti kita coba praktek ya untuk kita lihatkan seperti itu. Terus ketujuh yang ini penting banget ya, ini metapixel conversion gitu ya. Jadi ketika ngebuat ini ya saya juga baru belajar juga gitu ya, ngelihat oh ternyata kayak gini bentuknya ya sudah. Nah, di apa namanya di fitur ini teman-teman bisa memilih nanti ya di campaign edit campaign gitu ya, ada di Metapixel. Itu ada settingannya apakah kamu mau pakai yang pixel only seperti biasa tinggal di checklist gitu ya, tinggal dicek atau yang pakai conversion. Nah, ketika pakai conversion, nanti akan ada tambahan teman-teman untuk memasukkan secret token dan test event code. Agar apa? Agar pixelnya itu terhubung dengan dashboard Facebooknya teman-teman. Seperti itu. Dan juga di sini ada tambahan yang terakhir teman-teman ada paid success payment gitu ya. Ini untuk bisa ngelihat lebih jelas, lebih detail gitu ya. Mana yang benar-benar bisa ke konversi di funneling iklan kita. Seperti itu. Di sini kalau saya teman perhatikan di sini ada view konten, add payment info, initial checkout, dan donate. Nah, ini bebas sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Kalau ini saya settingannya seperti ini. Terus khusus untuk yang donate ini ya, itu nanti akan di-trigger ketika teman-teman pakai conversion API gitu ya. Ini nanti itu akan di-trigger kalau manual artinya harus ngebuka halaman apa sih namanya halaman thank you page gitu ya. Ketika ada payment itu nanti otomatis teman-teman otomatis itu 2 sampai 3 detik. Ketika dia udah payment otomatis itu nanti dia akan ke-reload halaman si thank you page-nya menjadi success page seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nggak sempat gitu ya, si siapa namanya si donaturnya ketika melakukan payment, teman-teman nanti bisa melakukan perubahan status di halaman dashboard. Nanti kita cek bareng-bareng. Seperti itu. Terus ada data trace. Nah, ini teman-teman, data trace. Jadi ketika apa ya namanya ya? Ketika teman-teman nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja dari halaman dashboard khususnya gitu ya, dari halaman dashboard ke delete gitu ya, itu nanti masuk ke halaman data trace. Jadi ada tabel sendiri untuk menyimpan data itu. Nah, ini masih bisa dikembalikan teman-teman, masih bisa dikembalikan selama campaign-nya itu belum terhapus. Nah, di sini ada tombol action gitu ya, paling kanan, ada warnanya hijau, tinggal diklik aja, nanti dia itu bakal balik lagi ke halaman data donasi kita, seperti itu. Nanti kita coba cek juga. Terus pertanyaannya, eh oh ya ini terakhir ada, oh ini 9 harusnya. Ini sana ada download waiting success all gitu ya. Ini artinya teman-teman bisa mendownload filenya berdasarkan posisi statusnya itu belum bayar, apakah sudah bayar, atau semuanya sekalian gitu, yang waiting dan sukses. Terus pertanyaannya apakah ini aja Mas? Oh tidak, ini teman-teman. Masih banyak ya, masih banyak banget. Ini improve feature gitu ya, improve feature yang ada di Dunai 1.8. Oke, mungkin sebelumnya sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada? Lanjut dulu aja Mas. Dulu ya. Oke, siap. Nah, di improve features di sini teman-teman yang menggunakan fundraising ya, yang banyak menggunakan fundraising, apakah itu emang tujuannya untuk
apa namanya menggalang dana dari orang-orang yang punya apa ya pengikut gitu ya, atau digunakan juga untuk melihat funneling dari ads teman-teman gitu ya. Nah, ketika itu banyak data yang masuk gitu ya, itu sistemnya masih yang biasa gitu ya, data table biasa gitu ya. Ketika dia di load page-nya itu pasti ngebuat lemot seperti itu. Nah, di 18 teman-teman itu udah fast, artinya nggak semuanya di load gitu ya, hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Teman-teman sudah bisa ngebukanya tadi seperti itu. Di sini maksudnya fast new dashboard conferencing. Terus ada juga tambahan untuk Bank Wuri, Bank BRK Syariah. Terakhir kemarin ada mintanya BTN Syariah dan Bank DKI Syariah. Terus di sini ada setup setting CS cannot set success payment. Jadi defaultnya ketika teman-teman ngeset CS rotator gitu ya, itu kan mereka ada kewajiban untuk memfollow up. Nah, ketika nge-follow up tadi itu mereka bisa men-set sukses yang sudah di follow up seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kebutuhan teman-teman di luar sana itu mereka itu fokusnya hanya nge-CS saja Mas, hanya nge-follow up saja gitu. Kalau ketika ada yang payment, nanti ada khusus yang administrator sendiri. Oh, oke. Nah, nanti tinggal di setting gitu ya. Mereka hanya bisa follow up saja, tapi tanpa bisa men-set sukses paymentnya si donatur tersebut di dalam data dashboard seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat di sini ada 3P info pembayaran. Nah, ini dibuat untuk apa ya namanya ya? Ngebuat si metode pembayarannya ya, metode apa sih? Tutorial cara penggunaan pembayarannya itu langsung dari 3P-nya seperti itu. Karena default yang kita buat itu karena 3P selalu berubah-ubah gitu ya, sering sekali gitu ya, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan langsung nembak dari si info pembayaran dari 3P-nya langsung seperti itu. Terus di sini ada button add info update on campaign. Button add info update on campaign. Ini maksudnya apa? Oh ya. Nanti kita lihat. Jadi ini ada tambahan gitu ya. Ada button add info di halaman campaign biar teman-teman itu kan kebanyakan itu, Mas ini aku mau nambahin info update di mana gitu ya. Nah akhirnya ini saya tambahkan di halaman campaign utamanya. Jadi teman-teman itu biar nggak bingung gitu, nggak harus masuk ke dashboard, tapi di halaman depan teman-teman tinggal klik itu untuk langsung masuk ke dashboard dan langsung bisa menambahkan halaman info update-nya seperti itu. Terus di sini ada date setting on info update. Nah, ini permintaannya Kang Ilmi ya. Waktu itu, Kang ini bisa nggak ya? Ini saya telat ini, apa sih namanya, info update-nya gitu. Kalau ngikutin tanggal sekarang, kan sebenarnya itu sudah disalurkan 2 minggu lalu, atau seminggu lalu, atau mungkin sebulan yang lalu gitu ya. Nah, saya pengen Kang ini tanggalnya itu disesuaikan sesuai dengan kegiatannya. Oke, berarti ini ada tambahan teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngedit gitu ya, berdasarkan kegiatan info update-nya itu dilaksanakan di tanggal berapa, seperti itu. Terus di sini ada donasi by ketik di form package ini improve ya. Jadi ketika di form package itu dia bisa ngetik kalau di form package itu kan tinggal kalau ada button itu ya, ada minus, ada plus gitu ya, tinggal add min gitu ya. Nah, mereka bisa ngetik juga gitu. Langsung uh, kalau mau 50 package ya udah langsung ketik 50 gitu, nggak usah harus ngetik 50 teng 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 gitu ya. Nah, itu apa sih namanya? Capek sekali gitu. Nah, jadi dia bisa ngetik langsung gitu. Seperti itu. Terus di sini ada log payment callback. Oke, ini digunakan untuk teman-teman bisa ngelihat ini beneran sudah ada log belum sih dari dari payment gateway-nya gitu ya. Karena banyak sekali kejadian nunggu-nunggu tapi kok nggak ada log-log yang masuk gitu ya. Nah, di sini ada lognya. Nanti teman-teman bisa ngelihat di detail order gitu ya. Di scroll paling bawah itu nanti ada bisa ngelihat kalau dia emang udah sukses payment nanti mereka bisa ngelihat callbacknya seperti itu. Terus ada ini flip metode pembayaran di instruction JSON. Oke, ini ada tambahan ya untuk di flipnya. Terus di sini ada simple search without pop up. Oke, ini donasi search tuh. Oke, jadi ini di donasi aja ketika kita mau pengen membuat apa sih namanya membuat search itu kan pakai pop up ya stylenya gitu ya. Nah tapi ada kebutuhan teman itu kurang suka gitu ya kurang suka gitu. Dia pengen tetap stylenya dia yang masih ada nempel di homepage-nya ketika ngetik tapi tetap di back end-nya itu
menggunakan si donasi aja gitu. Nah, teman-teman cukup pakai tambahin dua aja, angka dua aja gitu di kelasnya ya. Yang kalau yang sudah tahu udah pernah setting pasti tahu gitu ya cara settingnya. Yang defaultnya ada donasi underscore search, ini tinggal diganti jadi donasi underscore search tuh seperti itu. Terus di sini ada read more description setting. Oke. Jadi defaultnya di donasi aja itu kan harus itu ya, harus ngeklik read more gitu ya di halaman campaign. Nah, tapi ada teman-teman yang kebutuhan lain juga gitu. Mas, ini bisa nggak ya dibuat langsung aja dikeluarin seperti itu tanpa harus donaturnya itu ngeklik button read more. Nah, teman-teman nanti bisa setting mau ditampilkan di awal atau langsung ada buttonnya seperti itu bebas nanti teman-teman bisa setting. Terus di sini ada home icon and back setting. Oke, jadi ini kalau teman-teman perhatikan di campaign gitu ya, di campaign di halaman campaignnya donasi aja, itu sebelah kiri itu ada home icon. Kalau di halaman form ada icon back seperti itu gitu ya. Nah, di 18 teman-teman bisa setting itu dihilangkan seperti itu. Mau digunakan atau enggak. Nah, ini digunakannya itu biasanya untuk teman-teman yang dia itu campaign-nya itu apa sih namanya? Nggak pengen tahu atau dia campaignnya buat sendiri gitu ya. Ketika dia diklik nanti langsung diarahkan ke halaman si siapa namanya? Ke halaman si form donasinya seperti itu. Nah, teman-teman bisa setting apakah itu yang defaultnya itu linknya bisa disetting atau ikonnya dihilangkan sekalian. Itu kamu bisa setting juga. Terus yang paling kanan atas di sini ada insert data ke donatur jika nomor WA yang dimasukkan sama. Nah, ini waktu itu permintaan siapa ya? Saya lupa gitu ya. Jadi ada kebutuhan di mana ketika misal nih siapa ya? Misal nih Kang Arif gitu ya. Kang Arif sudah punya akun di halaman atau di websitenya crowdfundingnya dia seperti itu gitu ya. Nah, ternyata ada data di Excel gitu ya, itu dengan namanya atau dengan WA yang sama gitu ya, itu langsung masuk ke halaman atau langsung masuk ke ngelink gitu ya, ngelink ke akunnya si donatur tersebut seperti itu. Jadi ketika itu dimasukkan, nanti otomatis di halaman My Donate itu nanti akan masuk ke ngelink ke halaman si donaturnya seperti itu. Ini insert data ini dari mana? Insert data yang dari upload itu, teman-teman yang dari halaman data dashboard seperti itu ya. Terus di sini ada add do conflict gitu ya, ada tambahan. Terus di sini ada geser bank setting, oke ya. Jadi ini kebutuhannya adalah ketika teman-teman lagi setting akun bank gitu ya, banyak gitu ya, ada banyak. Nah, terus pengen ini bank mandirinya ini ada di paling atas nih gitu. Masa aku harus delete 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 baru ditambahkan banknya mandiri gitu ya. Nah, itu kan capek gitu, capek gitu ya. Nah, di sana sudah ada untuk geser-geser gitu ya. Itu ketika di save itu otomatis sesuai dengan settingan teman-teman. Jadi itu ngemudahin teman-teman untuk setting akun bank seperti itu. Terus di sini ada delete all data on campaign without delete campaign. Oke ya. Nah, ini kebutuhannya ketika teman-teman ngerasa ada case di mana teman-teman sudah buat campaign gitu ya, sudah buat campaign, terus masukin 1000 data donasi gitu ya. Tapi ternyata ada salah settingan, apakah itu banknya, ataukah itu namanya, atau apa gitu ya. Nah, itu kalau mau ngedit, kalau mau delete itu kan capek gitu ya. Itu satu, atau harus delete campaign dulu seperti itu. Nah, nanti di 18 teman-teman ada option tinggal mau pilih delete all datanya aja, atau hanya campaignnya aja gitu. Jadi lebih mudah teman-teman. Nah, tapi ketika settingan dari sini, itu nggak bisa masuk ke trash ya, otomatis langsung ke eh, delete apa istilahnya beneran di delete gitu nggak ada backup sama sekali jadi hati-hati ketika menggunakan fitur ini seperti itu teman-teman ya. Terus ada add event page success payment. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan di itu ya di convection ya kemasan API. Nah, ini kemarin siapa nih yang minta di apa sih namanya di grup gitu ya. Only show payment instant and wallet with minimum donate seperti itu. Nah, ini ada settingan di mana ketika minimal kan gini teman-teman. Saya jelasin ya kenapa kok ada ini gitu ya. Defaultnya gini.
Jadi kita itu kan ada pembayaran itu kan ada e-wallet satu, terus dua itu ada VA number, tiga itu ada bank transfer seperti itu. Nah, kalau kita berbicara bank transfer atau VA itu ya, itu kena charge-nya itu sekitar 3.000. Kalau kita pakai payment gateway seperti itu gitu ya. Nah, sementara kalau kita pakainya e-wallet gitu ya, itu persen hitungannya. Apakah itu 4%, 5%, atau 10% gitu ya. Saya kurang hafal gitu ya, masing-masing payment gateway gitu ya. Nah, ketika bayarnya itu misal 100.000, kena 10%, berarti kan hilangnya kan 10.000 teman-teman. Itu kan gede sekali gitu ya. Nah, ketika dia teman-teman ngesetnya itu apa sih? Oh ya, sorry. Misal di setnya itu minimal 10.000 gitu ya, 10.000. Nah, itu nanti hanya bisa ngebukanya itu khusus e-walletnya saja kayak gitu. Nah, lebih dari itu nanti larinya itu ke VA atau ke transfer seperti itu teman-teman. Jadi teman udah bisa setting sekarang di 18 gitu ya. Ketika dia minimum udah misal 10.000, oh berarti nanti yang keluar itu hanya QRIS, hanya Dana, hanya GoPay dan lain-lain ya sesuai dengan settingan yang teman-teman setting di data banknya seperti itu. Nah, terus di sini ada unlisted campaign. Unlisted campaign itu apa sih Mas gitu ya? Jadi saya melihat gitu ya, nggak semuanya campaign itu harus dipublish gitu ya. Tapi ada campaign-campaign yang sifatnya private gitu ya, dan itu uh, digunakan tapi tetap apa ya, maksudnya tidak masuk ke halaman pencarian gitu ya, atau halaman di homepage gitu ya, tapi teman-teman tinggal di set aja unlist gitu ya, itu teman-teman masih bisa menggunakan linknya untuk dilakukan donasi seperti itu. Nah, itu unlisted campaign gitu ya. Jadi defaultnya itu dia campaignnya ke publish secara sistem gitu ya, tapi dia itu nggak kelihatan secara publik di halaman depan seperti itu. Terus di sini ada settingan paket orang box. Oke, jadi ini settingan untuk package ya teman-teman ya. Package itu yang misal paket nasi kotak, terus ada select option gitu ya, sampai 100 atau 50 ya sesuai dengan settingan gitu ya. Nah, itu kan nggak semua paket ya bentuknya ya. Mungkin ada nasi box, ada orang, ada apa. Nah, itu teman bisa setting sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Terus di sini ada tambahan untuk SIM si, apa SIM niaganya Mitrans. Terus ada juga, oh ya, di sini terus saya tambahkan juga edit admin on CS rotator option. Oke ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah saya melihat nggak kadang dia itu pengen ngetes untuk di akunnya admin gitu ya. Jadi dia mau ngetesnya itu nggak harus langsung ke CS-nya, tapi bisa ngetes langsung bisa dimasukkan CS Router itu langsung lewat akunnya si admin seperti itu. Oke, mangga Kang Sauri, aman. Oke ya, itu untuk improve feature. Terus bug fixing ini ini ya, ada notif date payment expired ya. Ini beberapa teman-teman ngalamin date-nya itu jadi 1970 gitu ya. Jadi lama banget gitu ya. Itu ada, terus ada CS Router with ini, terus ada oh ya yang ngalamin masalah login loading gitu ya. Ini sudah solve, teman-teman nanti bisa pakai gitu ya. Terus ada handling ya untuk Flip, ada sender name, phone number, ada sender email gitu juga ya. Terus ada edit CS on delivery order dan ini image view on additional info page form. Jadi ini teman-teman bisa uh, nambahin image di halaman form ya, di additional info. Teman-teman bisa nambahin di sana seperti itu. Oke, aku itu minum dulu ya teman-teman ya. Nah, terus kayak apa sih? Oke ya, saya praktek teman-teman. Oke, ini kelihatan teman-teman ya. Masuk? Halo? Ya, kelihatan Kak. Kelihatan nggak ya? Oke. Enggak, aman. Eh, buat teman-teman yang kemarin yang sudah daftar ini gitu ya, itu teman-teman bisa ngelihat ya. Tapi jangan sekarang kan kita lagi live gitu ya. Ini bisa dilihat ya. Itu sudah ada download file terbaru 1.8 seperti itu. 1.8.
Terus ini saya praktekin gitu ya. Sekilas ya di sini ada amal wakaf gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat, di sini ada juga bapak ibunya, bisa dilihat juga gitu ya. Terus di sini ada sama-sama gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman si expandable gitu ya. Kalau diklik, nah dia langsung lari ke halaman si campaign-nya seperti itu. Terus di halaman depan ada perubahan sedikit teman-teman ya. Kalau teman lihat di sini ada success weighting-nya langsung keluar gitu ya. Eh success-nya berapa, weighting-nya berapa gitu ya. Nah, ketika klik di analitik, teman-teman bisa melihat langsung ini sesuai gitu ya. 191, 1094. Jadi sesuai. Seperti itu kita masuk. Nah, terus oke, misalnya di sini ada jasa peduli gitu ya. Jasa peduli saya delete. Di sini teman-teman masuknya. Saya delete. Nah, ada yang menghapus data akan masuk ke data trash. Ya, saya lanjutkan gitu ya. Nah, ini akan masuk ke di sini data trash. Nah, di sini akan masuk semua. Masuk semua. Nah, terus aduh, ke delete gitu ya. Udah ini dibalikin aja, dibalikin. Oke, itu nanti langsung masuk ke halaman dashboard gitu ya. Nah, ketika teman-teman sini delete, delete yang sini ya. Nah, ini baru nanti ngapus semua. Nah, kalau ngerasa emang ini sudah nggak penting banget gitu ya, ya sudah ini tinggal delete all trash saja, teman-teman. Delete all trash. Oke ya. Terus kita masuk lagi ke dashboard. Eh, di sini juga berubah sedikit ya. Di sini ada follow up WA-nya, teman-teman bisa melihat follow up WA-nya dari sini seperti biasa sama, cuma berubah ini aja, nama aja. Terus apalagi ya? Oh ya, di sini ada download tadi ya, ada waiting, success, all gitu. Nah, di sini juga ada tambahan ya, ada this year, last 2 year, last 3 year gitu ya. Terus, oh ya, di sini ada tambahan juga. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada IP, ada akses, gitu ya. Nah, ini kenapa ada tambahan gitu ya? Ini teman-teman nanti bisa pakai di, misal ada orang yang iseng gitu ya, kok dia berkali-kali nge-submit gitu ya tapi nggak donasi-donasi itu berarti kan dia itu ya sengaja iseng untuk ngerusak iklannya teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman nanti tinggal copy aja ini IP-nya gitu ya, bahwa orang ini nakal gitu ya, tinggal dimasukin ke blok IP-nya di hostingnya teman-teman masing-masing seperti itu, fungsinya di situ. Terus ini halaman dashboard. Oke, terus di halaman campaign. Oke, di sini ya. Kita masuk ke halaman campaign. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini settingannya ya. Nah, ini di short form, tinggal di copy gitu ya. Tinggal di copy ini draft ya. Di draft. Oke. Saya cuma nunjukin aja ya. Nanti tinggal praktek sendiri aja. Terus, oh ya di sini option delete-nya teman-teman. Nah, sini ada delete data, delete all. Misal nih, ini ada kado Lebaran anak panti gitu ya. Ini ada 4 donasi. Ini saya langsung delete data. Delete data. Lihat ya yang 4 kiri ini ya. Saya hapus. Delete file, data tidak bisa dihapus. Oke, berarti ini harus disetting dulu teman-teman. Donasi aja, setting general donasi campaign. Nah, kenapa ada settingan ini? Supaya nggak sembarangan ke delete, terus hilang begitu saja, terus teman menangis gitu. Itunya hilang ya. Di sini ya. Nih, ini diaktifkan dulu biar uh, fiturnya ini bisa hidup. Oke, ini saya delete lagi. Oke ya, udah hilang teman-teman ya. Nah, ketika ngedelete ini, itu data udah hilang beneran. Terus ini delete all. Ketika delete all ini artinya data donasi beserta kampanyenya itu nanti bakal hilang teman-teman. Bakal hilang. Oke ya. Terus di sini ada analitik. Oke. Sama juga misal this month atau this year gitu ya. Nah ini per month jadinya gitu ya. Teman bisa ngelihat. Bisa di-download juga teman-teman ya. Terus di sini paling banyak ternyata pakainya desktop. Kita ngetes. Terus di sini oh ya ada fundraising. Nah, di sini ada perubahan apa namanya? Eh,
ada perubahan ya stylenya ya. Di sini kalau di sini untuk administrator gitu ya. Kalau untuk jadi di sini ada surveillance, on process sama paid gitu ya. Di as usernya teman-teman seperti ini nanti. Ada cairkan, oke tinggal cairkan sekarang. Oh violet, ini karena apa violet? Karena apa nih? Silakan isi terlebih dulu. Oke, berarti si usernya harus mengisi data bank dulu seperti itu. Yang kelihatan. Terus di sini ada source code. Oke, di sini source code teman-teman ya. Source code, edit. Nah, ini ya, expandable teman-teman ya. Nanti tinggal dipakai aja. Nanti bentuknya akan seperti ini. Akan seperti ini ya. Oke, terus mana lagi ya? Terus expandable, terus di member sama nggak ada perubahan. Terus di my donate juga nggak ada, di my profile eh, juga nggak ada. Paling kita langsung masuk ke setting gitu ya. Ke setting, misal ya di form. Nah ini teman-teman ya, misal nih only show payment instant e-wallet. Ini berarti minimal 10.000 gitu ya. Kalau dia di bawah ini berarti nanti paymentnya itu dia yang keluarnya hanya e-walletnya saja. Seperti itu. Kalau kita cek, misalnya kita pakai ini, kita coba ini ya, tadi 10.000 ya. Nah, 10.000 diklik, yang keluar dana 25. Nah, ini keluar semua, teman-teman, keluar semua ya. Sesuai dengan settingan teman-teman. Ada atau enggaknya. Ini kebenaran cuma ngeluarin ini aja settingannya ya. Ini karena akunnya saya kasih ya untuk apa namanya? Untuk testing, jadi banyak yang delete-delete seperti itu. Jadi nggak keluar semua. Jadi ketika udah di setting 10.000, otomatis nanti yang keluar hanya si e-walletnya saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus, oke, nah seperti ini ya. Campaign, nah teman-teman bisa setting. Mau jadi apa, bebas. Terus di sini, apalagi, oh ya di sini custom sapaan. Terus konfirmasi ada bug juga udah dibenerin. Oke, di sini tuh ya, saya lupa juga. Di sini ada donatur harus login, teman-teman. Donatur. Jadi eh, ketika kan gini ya, defaultnya adalah kenapa kok orang itu nggak harus login? Alasannya apa? Alasannya agar mereka itu yang modusnya udah langsung donasi aja gitu. Biar apa? Biar mudah dan mereka langsung bisa donasi gitu. Nah, tapi ada permintaan ini buat yang private gitu ya, private company atau private apa, mereka itu menginginkan ini itu mereka harus menggunakan akun mereka seperti itu. Nah, teman-teman tinggal di ini aja, tinggal diaktifkan gitu ya, update gitu ya, misal ya. Oke, kita coba halaman ini gitu ya. Misal ya, ini saya mana nih? Ini private window. Oke, kelihatan teman-teman? Halo? Aman. Private window-nya kelihatan ya? Oke, diklik ini. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Ini harus login seperti itu. Jadi ini kebutuhannya untuk private NGO atau private company seperti itu. Jadi dia harus uh, menggunakan akun atau dia harus sudah punya akun. So, ketika men-setting ini, hati-hati, ini harus dimatikan. Ketika teman-teman nggak butuh, seperti itu ya. Ketika teman-teman nggak butuh. Terus itu di halaman form. Terus, oh iya, terus bentar. Mana lagi nih? Kalau mau ya, saya close, saya close. Oke, terus notification aman. Sini nggak ada sama sekali. Social proof juga. Oke, nggak ada perubahan ya. Ini tinggal di copy aja. Kalau misalnya mau pakai, terus di fundraising juga sama, nggak ada perubahan. Terus di general, oh ya, ini sini general teman-teman. Jadi untuk metapixel ya, teman-teman, kalau misalnya mau pakainya yang default,
ini harus di on kan gitu ya. Oh, 123 bla 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 gitu ya. Bla bla bla. Terus kalau misalnya mau pakai conversion ini di on kan, ini dimatikan, tinggal di add aja. Nah, pixelnya berapa gitu ya. Ini secret akunnya ini panjang banget ya kalau teman-teman ituin. Jadi misal ya ini oke. Ini saya share apa ya? Share screen sharing. Oke, ini tinggal diisi aja gitu ya. Nanti teman-teman sesuaikan sama ini halamannya. Oke, ini Chrome saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Kang. Chrome-nya kelihatan yang ini ya. Event Event Manager Ya, kelihatan ya. ya. Kelihatan, kelihatan kan. Kelihatan ya. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi saya lupa ini ngambil si conversion API-nya dari Di mana ya? setting, Kang. Di mana? Setting. Tab setting. Setting ya. Seperti ini ya. Ini tinggal di copy gitu ya. Tinggal di copy, masuk ke mana tadi? Kok ke sini? Salah, C. Hmm, sini. Oke. Nah, seperti ini gitu ya. Terus masuk lagi ke sini. Ini berarti ininya, ID-nya gitu ya. Copy, masuk ke wait. Sini. Terus tesnya itu di sini. Oke, ini di copy ya. Copy, kita copy aja. Itu di sini. Nah, seperti itu. Terus di update. Nah, ketika di update ya, ini kan defaultnya yang general. Artinya ketika teman pakai ini, itu nanti semuanya akan kena. Nah, sementara teman-teman kan men-set itu kan per campaign masing-masing. Nah, itu bisa disetting di campaignnya masing-masing di sini sama. Campaignnya masing-masing, diedit gitu ya. Edit, sebelah kiri bawah ada metapixel, tinggal dipilih gitu ya, masukin di sini. Ya sudah, ini tinggal ditambahin gitu ya. Bla bla bla, ini tadi anggap aja seperti itu. Tinggal dipilih, view content, add payment info, initial checkout, terus apakah perlu cash, donate, bebas, terserah gitu ya. Nah, itu di publish. Nah, setelah di publish, nanti otomatis ini saya langsung aja di sini gitu ya. Saya melihat mana yang udah ada ya. Nggak usah dites lagi. Nah, jadi nanti akan masuk kelihatan semua berdasarkan page-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin itu. Terus apa lagi ya? Sok, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Oh ya, terus di sini ada DB update, teman-teman. DB update. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kan kita ngelihat sama itu ya, beberapa terakhir gitu ya, ketika kita ngupdate gitu ya. Mas, ini kenapa ya kok nggak jalan gitu ya? Kok dia nggak masuk ke halaman thank you page gitu? Oh, ternyata dia baru update otomatis gitu ya. Nah, ketika kita update otomatis, eh, itu ada ada table di database itu yang nggak update teman-teman, nggak update. So, daripada kita harus delete dan uninstall lagi gitu ya, tinggal diklik aja di sini, tinggal di update otomatis nanti database-nya akan update teman-teman, akan update dan bisa digunakan kembali seperti itu. Nah, terus di sini ya, ini kita coba yang teman-teman untuk teman-teman kita di Malaysia ya. Nah, ketika dirubah ke country-nya Malaysia gitu ya, kalau teman perhatikan, ini nanti akan merubah semua nih, jumlah derma, bla 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 gitu ya. Terus settingannya juga di khusus bank ya, payment gitu ya. Payment, nah ini nanti banknya teman-teman kita di Malaysia semua nih. Shopee ada di sana, GrabPay, Bus, KFC, Bank Islam, Bank Muamalah seperti itu. Jadi teman-teman di Malaysia nanti sudah bisa menggunakan gitu ya, sesuai dengan itunya banknya. Misalnya kita coba ya, misal Bank Islam 123, Yayasan A gitu ya. Terus misal ini kita pakainya itu transfer gitu ya, update. Terus kita coba di sini, refresh. Oke, salah. 100.000 biar keluar semua gitu ya. Nah, ini ada Bank Islam gitu ya.
sesuai. Terus kita nih langsung ringgit Malaysia ya teman-teman ya. Ringgit Malaysia, kita submit. Oke, sorry ini ada error. FB pixelnya nah belum dipasang ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-temannya. Tinggal di copy, nanti bisa digunakan seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Harga paketnya masih RP tadi Mas. Oke, sebentar. Kita coba klik di sini. Oh iya. Oh enggak Mas, ini kan gini. Ini kan settingan ya. Texting ya, apa sih istilahnya ya? Jadi kok di sini masih RP gitu ya? Itu kan teks. Jadi teman-teman tinggal setting aja itunya si. Nah, ini loh di sini loh. Nah, ini RM, 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 RM. Oke. Ini dipublish, diupdate gitu ya. Ini di view. Nah, donasi sekarang. Nah, gitu teman-teman. Karena itu teks, jadi teman-teman tinggal ngedit sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Thank you, Mas Aan Sofian udah infoin ya. Ada penjelasan buat teman-teman. Terus, so ketika nanti ini sudah emang mau pakainya rupiah, ya ini diubah rupiahnya teman-teman. Karena ini teks info ya untuk ke customernya. Terus di sini, oh ya di sini ada package. Misalnya kita rubah package. Terus di sini, misal kita coba 10.000 paket takjil gitu ya. Takjil, ini saya pilih custom di sini takjil, saya update, ini saya refresh. Nah, pilih bilangan package. Ini untuk bahasa Malaysia ya teman-teman ya. Ini ada takjil, ini berubah ya jadi takjil, takjil, takjil seperti itu. Say. Terus, oh iya, apalagi ya, paket kurban, typing list, card, kayaknya udah semua ya. Oh iya, di sini ada nih general ya. Nih kalau misalnya icon yang mau dihilangin yang tadi, teman-teman tinggal bisa ngerubah aja seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Monggo, saya suka sharing-sharing. Silakan. Semoga update ini teman-teman bisa makin digas lagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas Ubed. Ya, Silakan Mas. Bentar Mas. Ini untuk updateannya sudah ini ya, sudah ada di database masing-masing ya? Kalau untuk yang apa sih namanya, yang sudah ngisi tadi, itu harusnya sudah keluar Mas. Kalau misalnya belum keluar, kabarin aja ya sama Mas Oh Gilang ya, atau soalnya yang saya belum muncul Mas. Padahal saya udah Oke, ngisi di ini. oke, Nanti siap. sama ini Mas. Untuk Midtrans itu kan pembayaran Shopee itu kan kalau umpamanya di GoPay dia langsung tertuju ke GoPay ya. Kalau yang di Shopee Pay dia tidak tertuju ke Shopee langsung. Itu gimana kira-kira Mas? Itu kalau saran kami pakainya Tripe Mas. Oh, oke, baik. Baik, Ah, Mas. jadi jadi kan gini ya teman-teman, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya sekalian aja gitu ya. Jadi di donasi aja, khusus yang teman-teman ini saya ubah dulu ya ke Indonesia ya, Indonesia. Nah di payment, di sini ada Flip, Tipemu, Tripay, Mitrans gitu ya. Nah teman-teman Iya, ini bisa pakai di sini settingannya gitu ya. Misal khusus yang GoPay, mana GoPay? Where are you GoPay? Kita berarti di sini tulisannya GoPay, di sini berarti Mitrans gitu ya. Di sini instan. Nah, khusus yang misal ShopeePay. ShopeePay di sini ShopeePay, di sini pakainya Tripay. Nah, di sini pakainya instan. Artinya teman-teman bisa combine sesuai dengan performa dari payment gateway masing-masing. Karena kita tahu bersama si GoPay ini, si GoPay, si Mitrans ini itu yang punya itu Gojek kan gitu ya. Jadi yang hanya bisa menggunakan kelebihannya si GoPay itu hanya si Mitrans ceritanya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya itu kita bisa pakainya Tripay teman-teman. Sementara
yang bisa untuk jam apps itu baru Tripay aja itu eh, ada ShopeePay dan OVO setahu saya. Dana itu belum kalau nggak salah. Seperti itu. Berarti kan Terus pakai beberapa payment gateway bisa ya? bisa bisa Kang, bisa, sangat bisa. Jadi saran saya eh, kan ini persyaratannya kan sama-sama aja gitu ya. Cuma nanti ada beberapa kemudahan, ada mungkin yang limitasnya agak susah gitu ya, atau gimana gitu ya. Teman-teman saran saya dicoba aja semua daftar gitu ya. Mana yang bisa dapatnya 3 4 gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya bisa semua, ya sudah tinggal dipakai, dicombine aja sesuai dengan performanya masing-masing kan gitu ya. Mungkin dari sisi Soalnya ini Mas, pengalaman Tripai itu sering ini Mas, sering error gitu. sering error ya. Jadi Oke. ya sering banget error. Artinya ketika pembayaran itu nomor virtual akunnya juga itu sering nggak muncul gitu. Seperti itu. Hmm. Oke Paling oke. lancar Masukannya. pengalamannya apa, Mas? Monggo teman-teman sharing biar teman-teman dapat info ya. Silakan Kang. Selain itu apa lagi Kang Tripe? Sli. Saya pakai dua Tripe dan Mitran seperti itu. Halo Pak Kamil, masih di situ Pak? Oke ya, ini Pak Kamil ini dari BSI teman-teman ya. Nanti semoga bisa kerjasama dengan BSI dan teman-teman yang misalnya punya akun BSI gitu ya, bisa langsung direct ke BSI-nya langsung teman-teman tanpa lewat payment gateway. Ini tapi masih digodok ya, masih digodok. Kalau misalnya dikasih kemudahan ya nanti kita bisa pakai langsung, kalau enggak ya kita menggunakan yang ada aja di payment gateway-nya seperti itu. Terus di sini ya teman-teman ya, yang ini tambahan yang 18, nah teman-teman tinggal bisa di edit-edit aja gitu ya, tinggal di save nanti sesuai dengan settingannya si uh, banknya seperti itu. Terus apa lagi ya? Eh, oke kita ke general dulu, kita coba-coba lihat. Hmm, Saking banyaknya saya lupa. Oh ya nih, Success Payment by CS. Nah ini eh, customer CS dapat merubah status payment. Kalau misalnya defaultnya emang aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan untuk yang not default, ya udah dia not default, tinggal diaktifkan aja seperti itu. Terus di sini ada donatur create campaign. Kalau misalnya teman belum tahu, ini untuk donatur bisa create campaign. Ada jQuery, ini sini ada read more ya teman-teman ya. Tinggal diaktifkan biar apa? Biar di halamannya sini gitu ya. Nah, ini nggak ada button lagi di sini, nggak ada button seperti itu. Oke, masih bertanya untuk trigger CAP itu benar-benar bisa dari trigger payment success ya. Oke, bisa Mas, betul. Oke, kalau mau coba ini ya, kita coba teman-teman ya. Teman-teman yang kita coba satu ya, kita coba satu yang aktif mana yang aktif. Oke ini ya, kita coba edit mana dia. Oke ini ya, ini 1028 ya. Ini kayaknya sudah sesuai deh. Ini 1028 kita cek di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke ya. Ini di tes event, di overview. Ini saya clear dulu. Clear ini, nggak bisa di clear ya. Di tes event, Kang. Di tes event, Heeh, oh, di tes event langsung ya. langsung di tes event nanti pas Oh, nanti langsung demo keluar ya. Oke, munculnya siap. di situ. Siap. Ini kita copy dulu ya linknya ya. Ini kita copy. Kita langsung tes di sini aja ya. Di sini, taruh refresh. Oke ya, ini view konten ya. View konten. Keluar satu ya teman-teman ya, proses ya. Oke. Terus masuk ke Jakat sekarang. Ini ke trigger juga. Add payment info gitu ya. Kamu bisa lihat add payment info. Ini ada receive from browser ya. Artinya kita pakai dua teknologi, satu dari browser, satu dari backend. Nah, backendnya tuh nanti pas sukses ya. Terus misal biar unik gitu ya, ini 100.000 ya. Kita tambahin maju. Oke. Terus ini anggap hari Tuan gitu ya. Bla 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 bla. Ini kita coba.
Maaf, silakan pilih. Oh ya, sorry. BCA gitu ya. Submit. Oke, di sini ke triggernya initial checkout. Oke, initial checkout teman-teman ya. Oke, nah, eh terus anggaplah apa sih namanya? Saya masuk ke dashboard gitu ya. Ini dashboardnya bisa masuk nggak ya? Oke, dashboard ya teman-teman ya, dilihat ya. Oke, di sini Ridwan ya, 1057 ya teman-teman ya. Di sini masih belum ada donate ya. Diperhatikan. Nah, terus kita coba set sukses. Cetung gitu ya. Nah, di sini juga langsung ke trigger juga. Di sini itu langsung proses donate teman-teman. Langsung proses donate. Oke, ini dari browser karena dia ini ke trigger ya. Sebentar, kita ulangi lagi. Misal, ini di refresh satu gitu ya. Kalau pakai payment gateway juga langsung gitu, Kang. Langsung, langsung. Tapi server bentuknya. Ntar ya, ini kita coba lagi ya. Misalnya ini 50.000. Kita coba 101 gitu ya. Terus di sorry. Zakat. Oke, nah ini kita close. Nanti soalnya otomatis ke trigger. Nah, di sini ini saya cekot ya. Nah, terus masuk ke dashboard, kita refresh gitu ya. Anggaplah ini ke suksesnya dari payment gateway gitu ya. Ya. Tes gitu ya. Nah, ini mana tadi? Sorry. Oh, di sini mana? Kok nggak keluar? Harusnya ke trigger. Oke. Harusnya ke Kalau trigger di teman-teman. Harusnya di sini tuh tulisannya kalau di situ server langsung gitu. masuk, nggak perlu di refresh, Kang. Oh, oke, langsung masuk ya. Ya, kalau Oke. emang triggernya sukses harusnya langsung masuk. Oke, oke. Siap. Coba ya. Di sini saya inspect. Saya coba network. Saya masuk ke sini. Nih, teman bisa ngeliat ya. Di sini message-nya langsung sukses ini apa? Dari si Facebooknya. Seperti itu. Kalau sukses itu seperti ini. Phone sukses. Gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya ada yang nggak berjalan sesuai dengan update ini, teman-teman langsung kabari aja kayak gitu. Khusus yang bugs itu langsung kita benerin. Kalau misalnya khusus fitur tambahan ya berarti nanti teman-teman. Ini Ramadan, mari kita fokus ibadah. Oke, saya baca di nanti WA apa sudah mematikan lagi karena sebelumnya kalau di settingan tanya banyak. Dicoba aja kan, dicoba aja ya. Nanti kalau misalnya apa eh, tinggal kabarin aja kalau misalnya belum bisa kayak gitu ya. Ini pokoknya saya liatin. Untuk format nomor WA database apakah bisa distandarisasi karena 08 dianggap beda jadi double data donatur. Itu oke, thank you masukannya. Terus pada kampanye URL, kampanye URL ada untuk oke, oke, siap. Thank you. Kampanye URL. Saya Tripay aman, pakai Flip e-wallet. Oke, lancar jaya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan untuk update kali ini? Halo, Nanti Assalamualaikum kalau Mas Ridwan. Waalaikumsalam. Mangga Kang Randy. Ya, ini izin bertanya. Kan Mangga. kemarin-kemarin ada CRM yang kayak request gitu ya untuk Hmm. payment account. Di payment account kan udah di-download misalnya yang donasi misal bulan ini. Hmm. Nah, yang payment account itu kan sekarang masih nama akunnya aja ya, nama apa nama Payment account. banknya gitu, bukan bukan banknya gitu. Jadi yang CRM tuh pengennya kayak misal BCA, BRI, Mandiri gitu, bukan kayak nama Oh, dari apa itu atas nama banknya gitu. oke oke. Siap siap. Nama banknya ya, yang di Ya, yang ini gitu ya.
Ya, Oke, nah pengennya itu gitu. Jadi kita oke, sekarang masih manual gitu, Mas. oke, oke, Masih siap. manual kayak diketik satu-satu gitu untuk nama banknya. Oke, bukan yang ini. Kalau defaultnya kan yang ini kan ya? Nah, ya itu betul. Oke, oke, siap, siap. Siap, nanti ditambahin Kang. Ya, ya, siap. Makasih, Mas Ridwan. Oke, sami-sami. Oke, ada lagi teman-teman, Mas mau tanya untuk TikTok bisa multipixel seperti Meta? Sebentar. Ini bisa ditambahin nggak? Oh, ini nggak bisa sih. Ini satu, Kang, defaultnya. Saya belum apa namanya belum ngecek lagi untuk multiple tuh kayak gimana gitu. Tapi notnya ditambahkan. Apa WA bisa pakai custom WA? Maksudnya gimana? Selain WA notif ya? Untuk saat ini belum teman-teman ya. Baru bisa nyari anak.id aja. Rencana sih kami bakal merubah, maksudnya kami bakal mencoba ubah bentuk ya. Kan kita kan masih unofficial teman-teman ya. Nanti kita juga lagi berusaha untuk bisa jadi official gitu ya. Biar teman-teman nggak keblokir gitu ya. Karena 2 minggu terakhir ini si WA-nya galak gitu ya. Beberapa teman-teman kena gitu gara-gara akunnya itu masih baru ya. Kalau yang lama mah aman-aman aja harusnya. Seperti itu. Mas yang belum dapat update, confirm lewat tele ya. Siap. Oke, kabarin. Ini gini teman-teman, ini nanti saya cek lagi ya. Apa sih namanya? Eh, saya buka umum aja gitu ya. Malam ini maksimal ya jam 10 atau minimal jam 9 gitu ya. Teman nanti udah bisa eh, download si filenya. Nanti saya bukain teman-teman. Gitu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman ya. Semoga apa ya update ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Eh, belum Kang, belum sempat sender. Lebih tepatnya enggak sih Kang gitu. Karena kan defaultnya kan kita satu perusahaan gitu kan. Satu perusahaan, jadi emang hanya bisa di natif aja seperti itu. Dan kami berusaha untuk bisa jadi official biar teman-teman bisa lebih maksimal gunainnya seperti itu. Terus mungkin itu ya teman-teman dari kami. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih ya atas dukungan teman-teman ya sampai sejauh ini. eh kita dari 2002 berapa ya? 2021 hampir 3 tahun teman-teman ya, hampir 3 tahun. Support teman-teman ya, semoga panjang gitu, bisa support teman-temannya. Terus yang kedua, eh, saya dari pribadi gitu ya, mewakili teman-teman di Sinkronus, ada donasi aja dan lain-lain gitu ya. Minta maaf jika selama ini kami banyak kekurangan ya, eh, apakah supportnya ataukah apanya seperti itu ya. Kami mohon maaf. Semoga kita bisa terus berlanjut gitu ya untuk bisa support teman-teman lebih panjang gitu ya. Dan bisa apa ya teman-teman? Kalau dari saya pribadi sih, donasi aja itu bukan produk kami, tapi produknya teman-teman semuanya gitu. Karena apa yang kami dapat ini itu semuanya masukan dari teman-teman gitu ya. Dan sampai bisa sebanyak ini fiturnya juga masukan dari teman-teman semuanya. Dan kami sangat apresiasi sekali masukannya. Itu semua kami catat gitu ya. Kami catat ketika itu bisa sesuai dengan pipeline progresnya pengembangannya si donasi aja langsung kami kerjakan. Kalau misalnya belum ya itu kami hold dulu seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa bermanfaat dan menjadi barokah semuanya buat teman-teman gitu ya. Terima kasih. Saya aturkan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Thank you semuanya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Thank you Mas Ridwan, Oh, ada Pak Salam. Narto. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narto. G, Mas. G, nuhun Pak. Assalamualaikum semuanya. Makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.